Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah umroh dimanapun Anda berada, wabil khusus jamaah Biro Travel Mahabbah Wisata Semarang yang selalu dirahmati Allah. Ketika kita berada di Madinah, mau perjalanan menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib atau umroh yang pertama, ada beberapa hal yang perlu kita ingat kembali. Yang pertama adalah rencana, misalnya kita berangkat habis duhur, maka manfaatkan waktu duhur yang ada, kita sholat jamak takdim, sholat duhur dan asar di Masjid Nabawi, mengingat pahalanya 1000 kali lipat dibanding sholat di luar Masjid Nabawi. Kemudian ketika kita ke Masjid Nabawi untuk sholat duhur, diharapkan karena keterbatasan waktu, sarana dan jumlah jamaah yang ada, maka ketika sholat duhur diharapkan sudah mandi besar atau sudah mandi wajib. Kemudian ketika sholat duhur sudah menggunakan kain ihram, tetapi masih boleh menggunakan celana dalam atau celana pendek karena kita belum berniat. Kemudian setelah itu pulang sampai di hotel, kita akan melaksanakan makan siang. Dan ingat, ketika makan siang pakaian kita sudah pakaian ihram, jangan sampai pakaian kita terkotori oleh noda-noda makan yang biasanya berserakan. Kemudian setelah kita makan siang, kita segera kumpul di lobi karena rencananya jam 2 bis sudah berangkat, sehingga setengah 2 semua jamaah sudah siap di bawah. Semua perlengkapan sudah berada di koper, di tas kabin. Yang ada adalah buku doa dan celana pendek yang ada, kemudian panduan-panduan yang lain atau identitas yang lain kita taruh di dalam tas. Dan kita berangkat menuju Mekah, kemudian kita akan singgah di Masjid Bir Ali. Kemudian di Bir Ali itulah kita akan mikot umroh. Ketika sudah mikot umroh di Bir Ali, betul-betul larangan ihram sudah mulai berlaku. Wala rofasa, wala fusuko, wala jidala. Tidak boleh rofas. Maka nyun sewu, yang biasa bercanda dengan hal-hal yang porno segera dikurangi, karena dari bercanda porno itu kadang muncul rofas. Wala fusuk, jangan menyepelekan kita berbuat kesalahan. Hilangkan, jauhi kesalahan yang ada. Jangan sampai kita berbuat fusuk, melanggar aturan Allah, melanggar larangan Allah, meninggalkan larangan Allah. Wala jidala, dan jangan berbantah-bantahan, hingga nanti akan kita menjadi tersinggung, menjadi tidak nyaman, sehingga menjadi hati sakit atau sakit hati. Kemudian nanti di Bir Ali, saya dengan mutawif yang lain akan mengecek bapak-bapak sekalian. Mohon maaf, ibu-ibu tidak saya cek, nggih. Bapak-bapak akan saya cek, yakinkan betul karena larangan umroh sudah berlaku. Setelah itu tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai celana pendek ataupun celana dalam, hanya menggunakan kain ihram. Jangan lupa, jangan sampai kain ihramnya yang terutama bagian atas ditutupkan ke kepala karena dingin, nggih. Jangan sampai. Kalau perlu nanti di bis AC-nya dimatikan. Kemudian untuk tata cara kain ihram, silakan bapak-bapak putar kembali, lihat kembali panduan YouTube ataupun video yang sudah Abah buat tentang tata cara menggunakan kain ihram. Setelah itu kita akan menuju ke Mekah. Tujuan kita pertama adalah ke hotel untuk menaruh barang-barang, kemudian makan malam. Setelah barang masuk kamar, kemudian kita makan malam, baru kemudian kita melaksanakan umroh. Kemudian di Mekah pula kita akan melaksanakan sholat jamak takhir, kemungkinan dengan waktu yang ada jamak takhir kalau kita berangkat jam 2-an, yaitu sholat maghrib dengan sholat isya. Diingat kembali manasik yang sudah Abah berikan. Kita memulai dari tawaf. Tawaf itu harus dilakukan dalam keadaan suci. Punggung ataupun pundak bagian kanan harus terbuka. Maka
teknik menggunakan kain ihram yang Abah sudah contohkan, tolong diperhatikan kembali. Apabila ketika tawaf ada jamaah yang batal karena tawaf dalam badan suci, maka mutawif akan terus melaksanakan panduan tawafnya. Nanti orang yang batal akan Abah kumpulkan. Kalau tidak berani wudhu sendiri akan Abah antar tempat wudhu. Apabila batalnya pada putaran ketiga, maka nanti kita tawafnya ulangi dari mulai putaran ketiga. Nah, setelah tawaf selesai, kalau doanya panjang, Bapak Ibu nggak usah khawatir, ikuti doa yang dipandu oleh mutawif, siapapun nanti mutawifnya. Ikuti doa-doa mereka. Yang penting kita hafal doa sapu jagat di rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran 1 sampai 6 Bapak Ibu tidak boleh menyentuh Ka'bah. Pada putaran yang ketujuh, kalau memungkinkan kita bisa merapat ke kiri untuk mendekati Ka'bah. Sudah diperbolehkan menyentuh Ka'bah. Syukur-syukur ada kesempatan dan nanti insya Allah akan dipandu. Bapak Ibu diupayakan untuk bisa memegang atau mencium Hajar Aswad. Dan ingat, mencium Hajar Aswad itu tidak wajib hukumnya, akan tetapi dia hanya sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mencium Hajar Aswad selesai, yang bisa atau tidak bisa, kita akan sedikit maju tetapi agak serong ke kanan. Kenapa? Kita akan melaksanakan sholat sunnah di Maqam Ibrahim. Kita akan cari tempat yang memungkinkan, keamanannya terjaga. Kita akan sholat di situ. Kemudian setelah sholat di Maqam Ibrahim, kita akan maju lagi. Kita akan menuju ke Hijr Ismail. Di situ kita akan sholat 2 rakaat bergantian. Jangan panjang-panjang, yang penting syarat rukunya terpenuhi, doanya disampaikan singkat, padat, jelas. Allah Maha tahu apa yang menjadi keinginan kita. Setelah dari Hijr Ismail, kita keluar. Kalau tidak memungkinkan lawan arus, kita ikut arus, tapi sambil ke arah lingkaran keluar, menuju tempat dari tawaf ke sa'i. Di antara tempat tawaf dan sa'i nanti di situ akan tersedia tempat minum air zam-zam. Maka nanti kita akan minum air zam-zam, dan ketika minum air zam-zam jangan lupa berdoa atau ikuti doa yang dipandu oleh mutawif. Kemudian kita setelah minum air zam-zam, kita akan melaksanakan sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Nah, bedanya sa'i dengan tawaf, apabila sa'i Bapak Ibu mungkin ada yang batal, mohon maaf nggih, mungkin capek, bocor alus dan sebagainya, nah, itu tetap sah sa'inya. Tapi seandainya dalam keadaan suci itu lebih bagus, karena kita tidak dalam keadaan ibadah pun akan menjadi lebih baik kita selalu dalam keadaan suci. Huron muhajjilina min asaril wudu. Kita memanjangkan wudu akan dilihat, dikumpulkan oleh Allah bekas-bekas orang yang suka mengambil air wudunya. Nah, setelah kita selesai sa'i, berakhir di Bukit Marwah pada putaran ketujuh, maka kemudian kita akan tahallul. Jangan lupa, orang yang tahallul, orang yang cukur rambut, harus orang yang sudah tahallul. Maka terlebih dahulu harus ada orang yang mungkin ditahallulkan. Bayar nggak apa-apa. Nah, kalau Bapak Ibu mau bayar, ya tahallulnya pada orang lain semua. Tapi kalau mau hemat, setelah salah satu tahallul, dia bisa mentahallulkan yang lain, memotong 3 helai rambut, termasuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Ibu-ibu ketika tahallul tetap kerudungnya dalam badan tertutup, guntingnya masuk ke dalam kerudung, baru digunting. Nah, setelah kita tahallul, maka jangan lupa ada yang kelewatan. Ketika sa'i dari Sofa ke Marwah melewati lampu hijau, untuk bapak-bapak nanti disunahkan lari-lari kecil, nggih. Setelah kita tahallul selesai, maka kita sudah selesai umroh wajib atau umroh yang pertama. Setelah itu kita boleh menggunakan celana pendek. Nah, maka tas jinjing atau tas cangklong yang bapak punya itu
manfaatkan ya minimal celana pendek atau celana dalam ada di situ sama identitas yang lain, sehingga setelah tahallul kita bisa pakai celana. Kalau yang mau pakai baju lain juga boleh, tapi nggak apa-apa pakai kain ihram tetapi sudah menggunakan celana pendek. Mungkin dari Masjidil Haram ada yang pengen mampir ke bahola, ke warung-warung, sudah aman. Nah itu setelah itu kita kembali ke hotel istirahat. Nah besoknya adalah free day. Maksudnya istirahat, tidak ada jadwal resmi dari biro. Ketika tidak jadwal resmi dari biro, nanti kita lihat situasi dan kondisi apa yang bisa kita lakukan masing-masing, tetap terpimpin, terkontrol. Nah, untuk memudahkan, menjaga, mengantisipasi, mohon maaf kita tidak menghendaki Bapak Ibu ada yang hilang atau tersesat. Jangan lupa identitas selalu dibawa. Dalam identitas itu sudah ada barcode-nya, ada nomor teleponnya, nomor telepon Abah, nomor telepon mu'tawif yang lain, nomor telepon muasyasyah dan sebagainya. Maka penting sekali itu kartu pengenal yang di leher itu selalu dipakai. Ini sekilas tentang penekanan terakhir manasik. Nanti ada yang kurang jelas bisa kita tanyakan, bisa kita diskusikan sambil jalan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.